Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum mu'alifah kitab Syekh Nawawi Dimaski sama kula sunnah. Wassalamualaikum madinah jantina jantina sama syekhina Husnul Mahadina sekian malam. Salam di masa di wali. Lillahi ta'ala laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yuqalu lil qaimi bi amril muslimin min alqabin. Fi bayani ma dalam menjelaskan sesuatu yuqalu yang diucapkan lil qaimi bagi orang yang memegang, memenuhi bi amril muslimin kelawan perkarane orang Islam min alqabin saking julukan atau gelar. Pasal ini menjelaskan tentang gelar-gelar yang boleh dipakai bagi seorang penguasa muslim. Raja, sultan, terus apa lagi? Presiden, atau apa yang orang itu mempunyai posisi untuk mengatur kehidupan orang Islam. Gelar-gelar yang boleh dipakai ini. Yang bagi seyogyo, ala yukola, yang tidak diucapkan lil qaimi bagi orang yang memegang bi amril muslimin kelawan perkara orang Islam khalifatullah, gelar khalifatullah, orang presiden, raja, sultan, khalifah yang menguasai orang Islam hendaknya tidak boleh menggunakan gelar khalifatullah. Jadi gelar khalifatullah itu enggak etis kalau dipakai, karena khalifatullah itu berarti pengganti Tuhan. Tapi kalau kita lihat gelarnya Pangeran Diponegoro, tahu gelarnya? Bukan ngerti. Karena itu khalifatullah ing tanah Jawa. Anda lihat Sultan Jogja, kayaknya gelarnya juga gitu, khalifatullah. Nah, kalau kita ngaji ini, kalimat gelar khalifatullah itu mestinya nggak etis dipakai, karena artinya khalifatullah itu berarti wakil Allah. Sementara kita itu kan bukan wakilnya Allah. Gelar khalifatullah itu pertama kali dipakai oleh Muawiyah. Dulu Abu Bakar itu menggunakan gelar Khalifatun Nabi. Jadi Abu Bakar Khalifatun Nabi. Khalifatun Nabi itu artinya pengganti Nabi. Kemudian mulai Umar menggunakan gelar Amirul Mukminin. Karena beliau menganggap saya tidak layak untuk mengangkat diri sebagai wakil Nabi. Karena itu beliau menggunakan Amirul Mukminin. Kenapa Amirul Mukminin? Karena beliau memisahkan antara kekuasaan agama dengan kekuasaan politis. Jadi kalau pada masa Nabi itu kan kekuasaan negara, politis, dan kekuasaan agama ada di tangan Nabi. Jadi Nabi itu mengendalikan persoalan agama, apapun, karena beliau seorang Nabi, maka berarti persoalan keagamaan masuk di tangan Nabi. Tetapi Nabi tidak hanya menggunakan penguasa agama, tapi juga kekuasaan politik. Sehingga yang ngatur negara ya Nabi. Sehingga Nabi itu adalah lurah sekaligus kiai. Nah, kalau dalam bahasa kita begitu. Lurah itu artinya karena kepala desa, kiai karena urusan agama. Nah, ketika Nabi wafat diganti oleh Abu Bakar. Posisi Abu Bakar persis seperti Nabi. Abu Bakar itu mengendalikan persoalan politis sekaligus persoalan agama. Karena itulah Abu Bakar menggunakan gelar Khalifatun Nabi, wakil Nabi, pengganti Nabi. Begitu Abu Bakar wafat, kemudian diganti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu memisahkan kekuasaan. Kekuasaan politik dipegang Umar, kekuasaan agama diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Karena itulah maka Umar kemudian mengatakan, karena saya itu tidak masuk
sebagai penguasa kayak nabi, saya hanya persoalan politis, maka kemudian Umar menggunakan Amirul Mukminin. Nah, ketika masa Khalifah Bani Umayyah, maka beliau menggunakan gelar khalifah. Tetapi tidak khalifatun nabi, tapi khalifatullah, sebagai pengganti Allah. Karena itulah kekuasaan khalifah menjadi tidak terbatas. Dan itu kemudian digunakan oleh khalifah setelahnya sampai masa sekarang. Sehingga beberapa penguasa-penguasa termasuk yang di Jawa itu kan menjadi khalifatullah. Tapi kalau ngaji di sini, hendaknya penguasa, raja, sultan atau siapapun itu tidak menggunakan gelar khalifatullah. Karena kalau itu maka seolah-olah kemudian dia menjadi penguasa pengganti Allah, padahal kita bukan. Maka enggak benar gitu ya. Bal yuqalu, enggak boleh menggunakan khalifatullah. Bal yuqalu, balik hendaknya digelari al khalifah saja. Jadi khalifah saja boleh karena sifatnya umum, tapi tidak khalifatullah. Kadang ada nama itu yang paling baik Abdullah atau Abdun kemudian dikaitkan dengan Asmaul Husna. Abdun, Abdullah, Abdul Wahab, Abdul Nasir, siapa lagi? Pokoknya Asmaul Husna lah. Karena dengan Abdun berarti menunjukkan hamba. Tapi tidak boleh kemudian menggunakan Ibnullah. Kan jadi anaknya Allah. Atau Abdul Wahab. Karena kalau pakai al berarti kan Asmaul Husna. Kalau pakai Ibnu maka nggak usah al. Enak tahu nama Ibnu Mujib. Anaknya Pak Mujib. Kan begitu. Tapi lah Ibnul Mujib itu menjadi nggak benar karena pakai al. Karena al itu menunjukkan khusus Allah. Kalau Ibnul Mujib jadi ini anaknya Allah yang maha mujib, yang maha memenuhi. Itu yang kita harus ngerti. Nah, di sini ketika kita menggunakan gelar khalifatullah itu tidak benar. Maka yang kalau kemudian disarankan khalifah saja boleh. Tapi gak aneh Allah ya. Al-khalifah saja. Atau boleh lagi wa khalifatur rasul. Kalau Abu Bakar menggunakan khalifatur rasul. Khalifatun nabi itu boleh. Jadi kita itu hanya pengganti nabi. Tapi bukan pengganti atau wakil Allah. Atau wa amirul mukminin. Yang terkenal amirul mukminin yang biasa dipakai oleh Umar, Utsman, Ali. Karena itu kan kalau kita biasanya kan naik tarawih Amirul Mukminin, terus apa itu? Al Khalifatul Ula Amirul Mukminin, menggunakan gelar Amirul Mukminin. Itu boleh Amirul Mukminin atau Khalifatun Nabi atau Khalifah saja, tidak diembel-embeli Khalifatullah. Menggunakan gelar Khalifatullah itu kalau mengikuti Mbah Nawawi itu enggak pas. Rawaina meriwayatkan sapa kita fi Syarhis Sunnah dalam Syarah As-Sunnah juz 8 halaman 57 lil Iman Abu Muhammad Al-Baghawi radhiyallahu an la ba'sa tidak apa-apa ayu sama yang tadi disebut sapa al-qaimu orang yang memegang bi amril muslimin dengan gelar dengan perkarane orang Islam Amirul Mukminin. Menurut Imam Al-Baghawi boleh penguasa pejabat itu menggunakan baik presiden misalnya atau bupati atau siapa yang terkait dengan tugas untuk mengatur kehidupan orang Islam itu menggunakan gelar Amirul Mukminin boleh atau khalifah saja wal khalifata lan khalifah tapi tidak ada kata-kata khalifatullah khalifah saja boleh ingkana walaupun ono sapa maniku mukhalifan tidak sesuai li sirati a'immatil adli sesuai dengan perjalanan imam yang adil walaupun pejabat itu tidak berperilaku adil
Artinya bukan orang yang punya prestasi benar-benar bagus, tidak orang yang adil, itu boleh menggunakan kata Amirul Mukminin. Boleh menggunakan khalifah saja. Kenapa? Liqiyamihi krono posisine dia bi amril mukminin kelawan perkarane orang mukmin. Wasamil mukminina lan oleh mengikuti orang mukmin lahu maring man tadi. Kala wayu sama lan boleh juga khalifatan menjadi khalifah atau gelar khalifah saja boleh. Tadi boleh dengan Amirul Mukminin atau khalifah saja. Ingat tidak ada khalifatullah. Tidak ada embel-embelnya tambahan Allah, hanya khalifah saja boleh. Khalifah itu artinya pengganti. Khalifah itu bukan penguasa loh. Kita kan karena pejabat disebut khalifah, kita kemudian keliru mengasumsikan khalifah itu sebagai penguasa, padahal bukan. Khalifah itu pengganti aja, wakil. Kalau kita bicara demokrasi, pimpinan, pejabat itu kan sebetulnya kalau dalam demokrasi penguasa itu kan rakyat. Mereka itu kan orang yang dikasih mandat oleh rakyat untuk ngurusi. Akhirnya tapi kewalik. Mereka yang berkuasa, rakyatnya malah yang dikendalikan. Padahal mestinya tidak. Mereka itu khalifah, boleh menggunakan khalifah. Li'annahu krono dia iku khalafa, mengganti al-madi yang pejabat sebelumnya, qoblahu sebelumnya. Ya waqoma lan memenuhi makomahu yang kedudukane al-madi qoblahu. Kenapa disebut khalifah? Karena dia adalah pengganti pejabat sebelumnya. Wong pengganti aja loh gaya. Kan hanya pengganti saja. Bukan penguasa. Kalau penguasa itu malik. Itu penguasa. Kalau khalifah itu pengganti. Wakil. Wakil siapa lagi? Yes pokoknya sing urusan belakangan. Kala ngendika sapa Al-Baghawi walayu sama lan tidak boleh disebut sapa ahadun khalifatullah. Tidak ada orang yang boleh disebut sebagai khalifatullah. Padahal tadi kayak contohnya nanti coba dicek yang di rumah, Anda bisa cek gelarnya misalnya gelarnya Diponegoro. Itu kan ada, kalau nggak salah ada khalifatullah ing tanah Jawa. Itu kan karena mengikuti tradisi sebelumnya yang sesungguhnya tidak pas. Coba nanti dicek, mungkin saya salah, tapi coba dicek. Kalau ada yang itu berarti gelar itu nggak benar, kalau menurut hadis ini. Kalau yusama khalifatullah, wala yusama ahadun khalifatullah, tidak boleh ada orang yang digelari dengan khalifatullah. Ba'da Adam, setelah Nabi Adam. Satu-satunya orang yang disebut sebagai khalifatullah itu kan Adam, karena ada di Al-Quran ketika beliau mengangkat Adam sebagai khalifah. Wa Dawuda, dan Nabi Dawud. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala ning Adam, ini jailun fil ardi khalifah. Itu terkait dengan Adam, bahwa Allah ini sebenarnya iku jailun bakal menjadikan fil ardi dalam bumi khalifatan ing wakil. Kata Allah, saya akan membuat wakil di bumi untuk mengatur kehidupan di bumi. Itu Adam. Terkait dengan Nabi Dawud, kala ngendika sapa Allah Ta'ala ya Dawuda. Ya Dawud inna dunia kita iku ja'alnaka, menjadikan sapa kita ka ing sira khalifatan. Secara eksplisit Nabi Daud malah lebih eksplisit bahwa Allah ngendikane Nabi Daud, saya akan mengangkatmu sebagai khalifah fil ardi. Wah, ini luar biasa loh, yang angkat pangeran. Kalau kita kan enggak diangkat Tuhan. Karena itu yang boleh adalah dengan istilah khalifah saja. Khalifatullah enggak etis. Wa an ibni Abi Mulaikah anna rajulan, ini seseorang iku qala li Abi Bakar radhiyallahu an. Ini ada riwayat. Ada seseorang itu matur ke Abu Bakar. Begitu ketemu Abu Bakar, orang itu mengatakan gini, ya khalifatullah. Hei khalifatullah.
Pakola mongko jawab Abu Bakar, ana utai ingsun iku khalifatu Muhammadin. Saya itu hanya khalifatu Muhammadin, pengganti Kanjeng Nabi Muhammad. Saya bukan wakil Allah. Karena itu saya hanya sebagai wakil Kanjeng Nabi karena beliau wafat. Wa ana radin, karena itu saya suka bidzalika. Saya kalau dipanggil dengan khalifatun Nabi, saya terima, kata Abu Bakar. Saya suka. Tapi kalau dipanggil khalifatullah, beliau enggak berkenan. Abu Bakar enggak mau. Nah, kita biasanya dipanggil dengan panggilan yang heboh malah senang. Ya apa? Biasanya apa? Nak ning sinetron manggil bos. Oh, siap bos. Oh, senang banget kita. Padahal Abu Bakar coba. Abu Bakar dipanggil khalifatullah. Beliau mengatakan enggak. Saya jangan dipanggil itu. Saya hanya khalifatun Nabi, pengganti Nabi, tapi bukan pengganti Allah. Karena itu saya suka kalau dipanggil khalifatun Nabi. Waqala rajulun li Umar bin Abdul Aziz. Ada itu Abu Bakar nggak mau dipanggil khalifatullah. Ada lagi kasus di Umar bin Abdul Aziz, seorang tokoh khalifah hebat pada masa Bani Umayyah. Kemudian dikatakan gini, ya khalifatullah. Hei khalifatullah, disebut dengan gelar khalifatullah. Apa jawabannya Umar bin Abdul Aziz? Wailak, ngawur. Kalau bahasa kita gitu, kamu ngawur aja. Lakot tanawalta, telah menempatkan, memperoleh sapa sira mutanawalan ing sesuatu baidan yang jauh. Kata Umar bin Abdul Aziz, oh kamu ngawur. Kamu itu telah melakukan sesuatu yang sangat tidak tepat. Karena saya bukan khalifatullah. Itulah hebatnya orang-orang dulu. Beliau tidak mau digelari sesuatu yang tidak pas. Terlalu tinggi. Kemudian inna ummi. Umar bin Abdul Aziz luar biasa. Beliau mengatakan gini, inna ummi sak temene ibuku iku samatni, ngasih nama sapa ibuku ni ingsun Umar. Ibuku itu ngasih nama saya Umar. Falau da'autani, lamun memanggil sapa sira ni ingsun bihadzal ismi dengan nama Umar, karena itu namaku yang diberikan oleh ibuku, qabil itu aku terima. Seorang khalifah luar biasa. Ini salah satu khalifah terbesar pada masa Bani Umayyah. Salah satu prestasi beliau nggak lama toh, jadi khalifah hanya 3 tahun. Tapi beliau luar biasa. Ketika dipanggil khalifatullah beliau nggak mau. Itu bukan gelarku. Saya itu oleh ibuku dikasih nama Umar. Kalau kamu manggil saya Umar saja, saya terima. Karena itu memang namaku. Coba Umar mengatakan gitu. Summa kabir itu. Kemudian setelah besar, summa kabir itu kemudian besar sapa ingsun fakun itu. Kemudian dikasih panggilan sapa ingsun Aba Hafsin. Kemudian setelah saya menikah punya anak, saya dipanggil dengan Bapak Hafiz karena punya anak Hafiz. Jadi saya dipanggil Pak Hafiz. Kalau bahasa kita gitu ya. Biasanya dipanggil dengan nama anak. Pak Sopo. Coba Umar mengatakan, saya setelah nikah punya anak dipanggil Pak Hafiz. Kalau da'autani, monggo lamun manggil sapa sira ingsun bi iklan Aba Hafiz, qabil itu saya terima. Kalau kamu manggil dengan panggilan Abu Hafiz, saya terima karena itu memang julukan saya. Suma walaitumuni, kemudian ngasih kekuasaan sapa sira ingsun umurakum, atau menyerahkan sapa sira ingsun umurakum ing perkaramu fasamaitumuni, kemudian padha nyebut sapa sira ingsun Amirul Mukminin. Kemudian setelah dewasa saya diangkat sebagai pejabat yang mengurusi persoalan orang Islam. Karena itulah kemudian saya disebut sebagai Amirul Mukminin, sebagai penguasa kehidupan orang mukmin. Kalau da'autani, mongko lamun nyebut manggil sapa sira ingsun bidzalika kafaka, itu cukuplah. Jadi Umar bin Abdul Aziz mengatakan paling banter itu. Paling mentok, paling puncak, kamu hanya boleh manggil saya dengan panggilan Amirul Mukminin saja.
karena terkait dengan posisi saya yang mengatur kehidupan orang mukmin, tapi tidak dengan khalifatullah. Itu Umar bin Abdul Aziz nggak mau. Paling banter kafaka, cukuplah kamu boleh memanggil saya dengan Amirul Mukminin atau nama saya biasa, karena itu nama yang diberikan ibuku, yaitu Umar. Atau panggilan orang-orang karena saya punya anak namanya Hafiz, yaitu Pak Hafiz. Cukup, boleh. Coba orang sekali berumar, Umar bin Abdul Aziz, itu nggak mau dipanggil dengan sesuatu yang tidak pas untuk beliau. Ini luar biasa perilaku orang-orang hebat zaman dulu. Nah, kita malah kadang pengen dipanggil dengan sesuatu yang tidak pas untuk kita. Kita tuh orang biasa, pengennya dipanggil dengan apa sih orang kaya tuh? Sultan. Oh, enak lah. Padahal kita itu orang biasa aja, tapi pengen dipanggil seolah-olah kita tuh hebat. Ya memang mungkin begitu ya. Karena kita tidak hebat, kita dipanggil seolah-olah hebat. Tapi bagi orang yang sudah hebat, kan nggak perlu itu. Sama dengan Anda, kalau sudah biasa ke hotel, di hotel itu kan biasa aja. Tapi yang nggak jarang ke hotel, itu masuk hotel langsung selfie, langsung apa, kan gitu toh. Yang biasa naik pesawat kan ya biasa aja. Tapi yang 1-2 naik pesawat, itu udah selfie di depan hidung pesawat, selfie di mana, kan begitu. Bagi Khalifah bin Abdul Aziz, karena beliau memang luar biasa, beliau udah nggak penting panggilan, karena panggilan-panggilannya lebih dari apa yang dia dapatkan, beliau nggak mau. Artinya kita bisa meniru itulah, panggilan yang terlalu berlebihan, sehingga dipanggil Khalifatullah. Umar bin Abdul Aziz nggak mau, Abu Bakar juga nggak berkenan. Wa dzakara lan menyebut sepal imam, Imam Abdul Qudoti, yaitu Abu Hasan Al-Mawardi Al-Bisri. Abdul Qudoti itu berarti kalau gini Mahkamah Agung, apa Hakim Agung gitu ya. Hakim Agung Abu Hasan Al-Mawardi Al-Bisri Al-Faqih Asy-Syafi'i, fi kitabi Ahkamus Sultaniyah, di dalam kitab beliau yang terkenal, Ahkamus Sultaniyah halaman 50. Anal imam, saat temani imam, iku yusama disebut khalifatan. Imam, pimpinan, itu pimpinan dalam keagamaan, itu boleh disebut sebagai khalifah. Khalifah saja. Tadi yang seperti disampaikan di awal, boleh menggunakan istilah khalifah saja. Li'annahu, krono al-imam disebut khalifah tadi karena khulafa mengganti sopo imam Rasulullah SAW. Karena imam itu mengganti posisi Nabi. Jadi dia karena itu boleh disebut sebagai khalifatun Nabi. Karena melanjutkan misi Nabi fi ummati dalam menjaga umat ya kan Nabi. Kala mongko dawuh sapa Al-Mawardi, faya juzu mongko boleh apa ayo kala yang disebut apa al-khalifatu. Atau boleh khalifah saja, sekali lagi khalifah ala itlaqi, jadi tidak disebut dengan khalifatullah, khalifah saja seperti yang disebutkan di atas itu boleh. Wa yajuzu lan boleh juga khalifatur rasul, kayak yang dipakai oleh Abu Bakar itu khalifatun Nabi, khalifatur rasul, itu boleh. Atau yang tadi Amirul Mukminin yang dipakai oleh Umar bin Khattab, dan tiga setelahnya beliau itu Umar, Utsman dan Ali, itu boleh. Atau kalau enggak ya khalifah saja, tetapi tidak dengan embel-embel khalifatullah. Wahtalafu, lan berbeda pendapat. Nah sekarang bagaimana kalau kemudian muncul khalifatullah? Kalau Imam Nawawi mengatakan tidak pantas, enggak bagus, enggak boleh. Kalau Imam Nawawi mengatakan hendaknya seorang pejabat tidak disebut dengan khalifatullah. Imam Nawawi jelas di awal mengatakan yang bagi ala yuqala. Jadi tidak perlu disebut sebagai khalifatullah. Nah, sekarang beliau menjelaskan ke kita bagaimana pendapat para ulama secara umum. Wahtalafu lan berbeda pendapat sapa ulama fi jawazi qaulina, yang dalam bolehnya ucapan kita khalifatullah. Bagaimana tentang istilah khalifatullah?
Maka Imam Nawawi sangat fair. Beliau mengatakan menurut saya nggak boleh. Tapi beliau masih ngasih informasi pada kita apa yang terjadi. Fajawazahu. Mongko memperbolehkan hu ing khalifatullah sapa ba'du. Menurut Imam Nawawi ada sebagian ulama yang membolehkan. Liqiyamihi alasannya adalah karena kedudukane khalifah bihukukihi kelan hak-hake khalifah fi khalqihi ing dalem makhluke Allah. Alasannya begitu. Kenapa orang boleh menggunakan kata khalifatullah? Karena sebagian orang mengatakan karena dia mempunyai posisi untuk mengatur kehidupan makhluk. Allah itu kan pencipta dan mengatur kehidupan makhluk. Allah kemudian mempunyai wakil karena khalifah tadi, imam, pejabat tadi mengatur kehidupan makhluk, maka berarti dia boleh menggunakan khalifatullah. Makhluk loh ya, tidak hanya manusia. Berarti kalau ada khalifatullah, itu dia tidak hanya ngatur manusia, tapi juga ngatur semua kehidupan makhluk yang lain, binatang dan seterusnya. Karena posisi Tuhan itu mengatur kehidupan makhluk, bukan hanya manusia. Karena itu di sini dikatakan liqiyami hukukihi bi khalqihi, terkait dengan makhluk Allah Ta'ala. Wali qauli ta'ala, lan berdasarkan dawi Allah Ta'ala, yaitu huwaladzi ja'alakum khalaifa fil ardi. Huwaladzi wa utai Allah iku alladzi ja'alakum yang menjadikan sapa Allah kum ing sira khalaifa ing sebagai wakil fil ardi ing dalam bumi. Itu sebagian ulama. Tetapi wam tana'a mencegah sapa jumhur ulama. Tetapi mayoritas ulama melarang. Min dzalika saking penggunaan kata khalifatullah wa nasabu lan menisbatkan sapa ulama mayoritas qailaha ing orang yang mengatakan itu ilal fujuri maring perilaku yang fujur itu bahasa Jawane lacut apa sesuatu yang enggak baik. Lacut itu apa ya? Kita biasa mana Jawa. Fujur, sesuatu perilaku yang enggak benar. Ya, gitulah kira-kira. Jadi mayoritas ulama melarang penggunaan kata khalifatullah karena gelar itu bisa mendorong terjadinya perilaku yang enggak benar. Akhirnya kalau kita menggunakan gelar itu kan karena dia sebagai khalifatullah wakil Allah, maka kemudian kekuasaannya menjadi tidak terbatas. Kan begitu, akhirnya kan menjadi otoriter, melakukan sesuatu yang enggak benar. Karena itulah mayoritas ulama melarang menggunakan kata gelar khalifatullah. Dan Imam Nawawi mengikuti pendapat mayoritas bahwa gelarnya apapun boleh tadi, Amirul Mukminin boleh, Khalifatun Nabi boleh atau yang lain, tetapi tidak khalifatullah. Qultu kemudian ada cerita. Qultu wa awaluman utawi awale wong sumia yang disebut Amirul Mukminin iku Umar bin Khattab. Tadi yang Ustaz sampaikan. Orang pertama yang menggunakan gelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. La khilafah, tidak ada perbedaan pendapat fi dzalika. Baina ahli ilmi antara orang-orang cendekia. Wa amaman wa amma anapun tai sesuatu tawahamu yang memberikan kesan hu ing menduga ya hu ing gelar Amirul Mukminin sapa badul jualai sebagian orang-orang yang bodoh fi Musailamah yang dalam kasus Musailamah iku fakhotoun, maka itu asumsi, asumsi yang salah. Sorihun jelas salah. Nah, ada sebagian orang mengatakan gelar Amirul Mukminin itu pertama kali dipakai oleh Musailamah, Nabi Musailamah ya, salah satu orang Yaman yang mengaku Nabi, kemudian diperangi oleh Abu Bakar. Nah, menurut sebagian orang mengatakan Amirul Mukminin itu dipakai oleh Musailamah pertama, bukan Umar. Tapi Mbah Nawawi mengatakan itu salah. Yang benar adalah Umar bin Khattab pertama kali.
kita bisa membayangkan logikanya kan Musailamah itu kan ngaku nabi. Kalau dia ngaku nabi kan nggak mungkin memakai gelar Amirul Mukminin. Karena Amirul Mukminin itu gelar yang hanya mengurusi urusan duniawi politis, tidak mengurusi agama. Sementara Musailamah ngaku sebagai nabi. Karena itu Lembarannya mengatakan fakhotoun sorihun, wajahlun kobihun, dan kebodohan yang buruk, mukhalifun, yang berbeda pendapat, li ijma'il ulama'i maring ijma' ulama. Wa kutubuhum utai kitab mereka mudhahiratun jelas ala naqil ittifaqi ngatase menukil kemufakatan ala anna awalaman saat temene orang pertama Sumia yang digelari disebut dengan Amirul Mukminin iku Umar bin Khattab. Bakal zakara sapa Imam Al-Hafidz Abu Umar bin Abdul Bari fi kitab Al-Isti'ab Abdul Bari di dalam kitab Al-Isti'ab bisa dilihat dalam juz 2 halaman 457 fi asma'i sahabah dalam asma masahabat radhiyallahu an bayana tasmiyatu Umar, yaitu menjelaskan digelarinya Umar bin Khattab Amirul Mukminin awalan. Di kitab Al-Isti'ab itu ada penjelasan tentang bahwa gelar Amirul Mukminin itu orang pertama yang menggunakan adalah Umar. Wa bayana sababi dzalika, dan latar belakang dengan sebutan nanti. Kenapa Umar menggunakan Amirul Mukminin? Wa annahu kana disebutkan di Abi Bakar radhiyallahu an khalifatullah sallallahu alaihi khalifatun Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara untuk Abu Bakar menggunakan gelar khalifatun Nabi. Oke, kita lanjutkan satu bab. Faslun fi hurmati fi hurmatin yang dalam keharaman ayukola yang telah diucapkan lil sultani wa wirihi bagi seorang sultan penguasa dengan gelar sahin sah. Ini pasal ini menjelaskan tentang gelar sahan sah. Ada apa? Biasanya dipakai siapa itu? Persia ya? Persia atau beberapa penguasa di India kalau nggak salah. Pakai sah itu ya. Ada gelar sahan sah. Pasal ini mengatakan gelar sahan sah itu tidak boleh dipakai. Sama dengan khalifatullah tadi. Khalifatullah tidak boleh dipakai sebagai gelar. Begitu juga, tapi khalifatullah tadi tidak pantas. Karena kita tidak mengganti Tuhan. Nah, kalau di sini sahan sah bukan tidak pantas, tapi hurmah haram. Nah, beda. Kalau sahan sah itu kalau Mbah Nawawi mengatakan itu haram. Kalau yang khalifatullah itu tidak pantas, enggak etis. Yahrumu haram. Tahriman ghalidun, dengan haram yang besar. Ayakula ento ngucap li sultani maring penguasa wa ghairihi sultan wa ghairian liyane minal khalqi saking makhluk. Kata Mbah Nawawi, sangat haram menggelari seseorang penguasa atau yang lain dengan gelar sahan sah. Enggak boleh. Li'anna mahu, kenapa sahan sah itu tidak boleh dipakai? Li'anna maknahu krono maknane iku, maknane sahan sah itu malikul muluk, raja diraja. Padahal raja diraja itu Allah Ta'ala. Kalau ada orang, ini kan lebih parah daripada khalifatullah tadi. Kalau khalifatullah kan wakil Allah. Kalau yang sahan sah bukan hanya wakil, ya Allahnya sendiri. Sahan sah itu sama dengan malikul muluk, raja diraja. Nah, malikul muluk itu gelar untuk Allah Ta'ala. Sehingga nggak boleh orang sahan sah. Walayu sofu, dan tidak disifati bidzalika dengan gelar malikul muluk sapa ghairullah taala selain Allah taala. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi alaihi wasallam qala inna ahna'a sak temene inna ahna'a ismin sak temene nama pengkhianatan, nama yang
enggak baik indallahi taala iku rajulun, yaitu seseorang yusama yang digelari malikul amlak. Salah satu nama, salah satu gelar yang dibenci Allah, tidak disukai Allah adalah gelar malikul amlak. Nah, malikul amlak itu kalau bahasa Persinya mungkin gitu ya, itu sahansa. Kalau bahasa Indonesianya raja diraja. Tak bahasa Jawanya apa? Bos besar. Mungkin gitu ya, atau apalah pokoknya yang kemudian mengartikan gelar itu posisinya sama dengan Allah, maka itu nggak boleh. Bakot qaddamna dan telah lewat apa bayan hadza fi kitabil asma'i wa ana Sofan ibnu Uyainah qala malikul amlaki utawi malikul amlak, istilah malikul amlak iku mislu sahansa, yaitu sama seperti sahansa, jadi satu arti. Sahansah, malikul amlak, raja diraja, terus apalagi lah, pokoknya yang mengesankan itu nggak boleh. Oke, nanti kita lanjutkan besok. Fi lafdis sayyid, penggunaan kata sayyid. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.